Silakan Aska. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Hasbuh. Cukup. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Aska Jakarta. Wah, alhamdulillah. Keren-keren banget ya. Tepuk tangan dong sekali lagi. Syali Jaber, silakan. Khalid dan Aska. Sebenarnya dua-duanya bagus. Dua-duanya bagus. Nanti secara detail nanti Kak Nabila mungkin kasih masukan. Betul. Tapi saya tertarik dengan bacaan Aska. Menurut saya Aska calon imam besar. Amin, insya Allah. Karena bacaannya sederhana, stabil, tidak tidak terlalu beban, tidak terlalu berat. Tidak ngotot juga. Ya, jadi itu yang saya harap bagaimana bisa kita baca dengan bacaan yang tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat. Kalau bisa kita bilang kalau untuk cara salat hadar, tapi dia tetap menjaga tajwid. Hanya untuk menyempurnakan beberapa kalimat, tapi ini kan berjalan waktu ya. Saya harap dia tingkatkan hafalannya, karena dia sudah menurut saya dari tahap bacaan seperti ini dengan tajwid, lafazan hurufnya, kalimatnya, nada suaranya pas banget jadi imam ya. Jadi boleh nanti di rumah untuk orang tuanya disempatkan beliau boleh jadi imam ya. Sekali-kali gantian. Dilatih. Ya, jangan bapaknya aja. Ini salah satu contoh. Aska ini luar biasa bagus. Khalid juga bagus dari segi bacaan, tapi dia terlalu panjang hurufnya. A'udzu billahi sabbaha lillahi ma. Jadi dia termasuk ketika lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit. Jadi nampaknya kayak ada tambahan huruf. Bagus bacaannya,
Tapi dia butuh singkatkan lafazan hurufnya. Jangan diberikan jedah atau jangan diberikan kepanjangan yang tidak haknya. Supaya dia, kalau dari segi suara bagus, tajwidnya bagus, tinggal hanya untuk menyempurnakan. Dua-duanya mantapen. Mantap. Kata baru tuh dari Syekh. Silakan, Kak Nabila. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk Khalid, sedikit ingin memperjelaskan apa yang disampaikan oleh Syekh bahwa kalau bahasa Arabnya at-tamtid. Tamtid itu mengaret-ngaret. Ya, jadi yang seharusnya satu harakat dikaretin agak Apa kalimat tadi? tamtid. Lah, belum. Mengaret-ngaret. Ini kalimat baru bagi saya. Ya. Tahu karet tapi kan Tahu. bisa dipanjang-panjang gitu kan. Iya, itu jadi Mengaret-ngaret. Memang dalam bahasa Arab matat. Hah? Matat. Matat itu karet. Apa? Karet. Matat. Matat. Maktat. Matat. Ya, Kalau itu baju karet. terlalu sempit, ketat. Iya. Iya. Jadi dalam bacaan pun tidak boleh mengaret-ngaret bacaan, huruf-huruf. Jadi akan terdengar seperti yang disampaikan oleh Syekh, yang seharusnya satu harakat malah lebih kedengarannya lebih dari satu harakat. Juga ingin saya sampaikan buat Khalid, karena yang dibaca ayat-ayat yang dibacakan oleh Khalid banyak kalimat al-ard. Dan saya perhatikan huruf ra-nya kadang-kadang jelas, kadang-kadang nggak jelas ketika ada bergandeng dengan huruf dad, ya. Kapan jelas? Jelas kalau al-ardnya disambung sama yang kalimat berikutnya, seperti wal arda fi sittati ayyam, itu jelas huruf ra-nya. Tapi kalau berhenti, Khalid berhenti misalnya subhanallahi ma fis samawati wal ard. Nah, situ mulai ra-nya kurang jelas. Nah, usahakan sama ketika berhenti atau sambung ra-nya tetap jelas, ya, seperti itu. Sama juga di kalimat coba baca wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu bima ta'maluna basir. Ya, ra di situ tebal atau tipis? Tipis. Tipis. Usahakan tipis. Basir, bukan basir. Basir, tipis. Dan nanti latihan lagi, mudah-mudahan kedepannya lebih baik. Untuk azka kurang lebih sama ya, kalimat al-ard juga ya. Tadi subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sama huruf ra-nya juga tidak kelihatan ketika berhenti di kalimat al-ard. Tadi di kalimat Allah, innallaha yuhibbu, karena ada ha, terus di kalimat berikutnya ada ha, jadi suara hanya tadi kurang jelas ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih diperjelaskan lagi, dua-duanya baik, mudah-mudahan kedepannya lebih semangat lagi. Insya Allah, terima kasih Kak Nabila. Kenapa Syekh, ada tambahan? Aska suka dengar murattal apa? Suka dengar murattal apa? Aska suka Bacaan, mendengar irama misal berotasi. qari atau imam, kamu suka apa? Ayah, ada Yang informasi? sering di rumah. Kadang misyari, kadang toha. Tapi Toha. bisa ngikutin aja. Syekh yang dia didengerin bisa diikutin sih. Siapapun Syekh yang didengar bisa diikuti. Kalau boleh, saya usulkan sering dengar Syekh Abdullah Awad Al-Juhani. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Syekh Abdullah Awad Al-Juhani sebagai murattal, tapi ambil dari bukan murattal ya, tapi salat tarawih. Ambil bacaan salat tarawih atau salat 5 waktu apa fardu, ada subuh. Banyak di YouTube, kalau antum buka salah satu imam besar Masjidil Haram, Syekh Abdullah Awad Al-Juhani, dan ini subhanallah beliau ini termasuk orang yang sangat berbakti sama orang tuanya, dan dia satu-satunya imam yang mendapatkan anugerah yang tidak dapat oleh orang lain. Karena dia jadi imam pertama di salah satu masjid di kota Madinah, kemudian diangkat menjadi imam besar Masjid Qiblatain, kemudian diangkat lagi menjadi imam besar Masjid Quba,
kemudian diangkat lagi menjadi imam besar Masjid Nabawi, kemudian diangkat lagi sekarang menjadi penetap di Masjidil Haram. Belajar dari nol, belajar dari untuk perbaiki huruf, sempurnakan tajwid, itu butuh murattal. Seperti mushaf murattal Syekh Mishari, Syekh Mahmud Khalil Husari, Minshawi, Abdul Basit Abdul Samad, atau misal Syekh Abdullah Basfar, Syekh Ali Hudhaifi, Muhammad Ayub, boleh kita ambil murattal. Tapi kalau seperti Azka, menurut saya tahap untuk mulai dari nol, dari untuk tajwid dan ini dia tidak membutuhkan. Hanya dia membutuhkan meniru bacaan untuk jadi imam. Karena dia sudah siap jadi insya Allah. Makanya saya bilang calon imam besar. Insya Allah, amin. Emang cita-citanya Kak Irfan. Kenapa ya? Emang cita-cita Aska mau jadi Imam Masjidil Haram. Emang cita-citanya mau jadi imam Masjidil Haram. Mudah-mudahan. Makanya sering dengar bacaan Syekh Abdullah Awad, sangat luar biasa. Bacaannya bisa dibilang cukup diakui oleh banyak ulama-ulama tokoh Ahlul Quran, dan juga cara bacaannya dalam jadi imam. Karena subhanallah subuh beda nada suara subuh, beda sama maghrib, beda sama isya, beda sama tarawih. Ini yang saya harap Azka itu bisa dipelajari. Minta doa ke saya, Ki. Minta doanya, Syekh. Amin. Mudah-mudahan terwujud. Amin. Karena calon imam besar. Amin. Mudah-mudahan. Alin juga minta didoakan cepat 30 juz juga. Nih. Tetap semangat sayangnya. Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Syekh Ali Jaber. Aku juga. Ini wangi banget. Oh iya. Aduh. Alhamdulillah. Makasih Syekh ya. Tepuk tangan untuk Syekh Ali Jaber. Saya tuh seperti itu. Kita suruh cium minyak wangi di dadanya, kita dikecup keningnya. Tidak hanya saya, Abi Amir pun selalu begitu ya, Bi ya. Coba gimana, Bi? Coba kau sama Syekh. Tuh. Ini kebiasaan. Lagi Abi Amir. Badannya Iya. Jangan dibahas sama kayak saya soalnya. Cium. Masya Allah. Tuh, persahabatan yang luar biasa. Senang dah lihatnya. Oke. Abi silakan. Abi hanya ingin mengajak para sahabat kita bertadabbur pada ayat yang keempat dari surah As-Saff. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Allah suka umat ini bersatu. Saudaraku, Allah suka umat ini bersatu. Allah suka hamba-hamba Allah bersatu. Sebetulnya bagi umat ini tidak ada alasan untuk berpecah belah. Allah telah mengajarkan cara-cara terbaik bahwa umat ini tidak mungkin berpecah belah. Salat berjamaah di masjid setiap hari, itu cara untuk bersatu. Berpuasa Ramadan, seluruh hamba Allah di muka bumi berpuasa di bulan Ramadan secara kolosal bersama-sama. Mungkin waktu sholat berbeda-beda, tapi puasa Ramadan bersama-sama. Mungkin waktu sholat di Indonesia berbeda dengan waktu sholat di Amerika, tapi waktu berpuasa Ramadan, kita di bulan Ramadan sebulan penuh kita bersama-sama. Permulaannya mungkin berbeda, tapi di saat kita berpuasa tetap di bulan Ramadan yang sama. Ini alasan bahwa tidak boleh umat ini berpecah belah. Insya Allah, mudah-mudahan tidak terjadi pecah belah. Itu bersatu semuanya ya. Terima kasih. Ya sudah, selesai. Tinggal tunggu hasilnya. Azka, sama Khalid, ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Oke, 8 peserta tampil. Semuanya bagus, semuanya maksimal. Kita tidak bisa menebak siapa yang akan dipulangkan hari ini. Tetap di Hafiz Indonesia, cinta Al-Quran. Ya, apa sih yang pertama kali ayah ajarkan ke Azka agar Azka bisa mencintai Al-Quran? Sejak dini saya mengenalkan tauhid pada Aska. Lalu saya mengenalkan kalamnya Allah yaitu Al-Quran. Agar Aska bisa mencintainya dan menjadi manusia yang terbaik bersama Al-Quran. Masya